Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan nikmat kepada orang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Para sahabat Beredion dimanapun Anda berada, saya mengucapkan selamat merayakan hari Minggu. Dan hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ketiga dalam kalenderium liturgi Gereja Katolik sedunia. Saya harapkan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan situasi dari Bukit Karmel Nabi Elia Maggeria pagi ini sangat cerah. Dan kami dalam hari-hari ini menemani peserta retret dari sebuah sekolah menengah kejuruan SMKN 07 ND yang ada di Kampung Moni, sebuah daerah wisata dekat dengan Danau Kelimutu yang terkenal itu. Ketika kita merayakan Ekaristi pada hari ini, kita disukacitakan bersama dengan orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan, sebagaimana dikisahkan dalam kitab Nehemia. Orang-orang Israel sekembalinya dari pembuangan pada hari pertama di bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat dan membacakan di hadapan mereka semua dari pagi sampai tengah hari, di depan pria dan wanita yang berkumpul bersama-sama. Dan mereka bersukacita pada hari itu karena ini adalah hari yang tidak lazim. Sebagaimana biasanya mereka ada di pembuangan, mereka tidak biasa berkumpul bersama untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan yang istimewa buat mereka berkumpul bersama sebagai sebuah bangsa pilihan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan digaungkan kembali di tanah terjanji dan umat Tuhan bersukacita. Injil bercerita demikian, dibuka dengan sebuah perkataan yang bagus. Lukas menulis, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari awal mula, aku mengambil keputusan untuk juga membukukannya dengan teratur bagimu. Bagimu adalah bagi kalian yang saat ini mendengar dan juga bagiku yang sedang berbicara melalui video singkat ini. Dan puji Tuhan, hingga hari ini kita mendapatkan buku yang istimewa itu, yaitu kabar gembira tentang Yesus Kristus Penyelamat yang dibukukan oleh penulis Lukas. Saya juga terkesan dengan apa yang tertulis dalam rumusan doa persembahan dalam Ekaristi pada hari ini. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena Engkau perkenankan kami menyaksikan pemenuhan janji-Mu dalam diri Yesus Kristus, sabda-Mu yang terpercaya.
Dan Lukas melanjutkan dalam tulisannya khususnya bab 4 ayat 14-21 diceritakan bahwa Yesus Kristus kembali ke kota asalnya tempat ia dibesarkan, yaitu Nazaret. Dan di sana ia masuk ke sebuah sinagoga dan membacakan kitab yang diberikan kepadanya pada hari Sabat. Dan di sana tertulis demikian: Roh Tuhan ada padaku, oleh karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan sesudah menutup kitab itu, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di hadapannya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Hari ini menjadi fokus perhatian untuk menyatakan apa? Kehadiran semua orang Katolik di seluruh dunia adalah kehadiran penggenapan firman Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan telah membebaskan kita untuk mendengarkan firman-Nya sebebas mungkin pada saat ini. Free, tanpa dibayar. Kehadiran kita untuk menyatakan kepada orang lain bahwa kita telah dibebaskan dari dosa-dosa. Kita tidak terbelenggu secara psikologi dan secara rohani oleh keduniawian, karena Roh Allah yang menemani kita. Kehadiran kita juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita harus bisa menjadi terang sabda Allah bagi yang lain. Mereka semua yang miskin harus bisa bersuka cita oleh karena kehadiran kita. Mereka yang sedang terbelenggu harus juga bisa dibebaskan oleh kehadiran kita. Mereka yang sedang ditawan, mereka yang tertindas juga mengalami sukacita karena kehadiran kita semua yang terberkati oleh Allah sendiri. Roh Allah menyertai kita, dan pada hari ini Lukas juga menyatakan pada diri kita masing-masing, hari ini genaplah juga naas ini buat kalian semua yang telah dibaptis. Kamu harus menyatakan pada setiap harinya bahwa tahun rahmat Tuhan telah selalu ada, datang menemani kalian. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, nasihatnya sangat bagus. Itulah sebabnya kita semua, banyak orang di seluruh dunia, tetap adalah satu tubuh Kristus. Dengan jamaknya rahmat Allah, kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan itu dianalogikan sebagai bagian-bagian tubuh. Ada yang bisa menjadi kaki, ada yang bisa menjadi mata, ada yang bisa menjadi mulut, ada yang bisa menjadi tangan, ada yang bisa menjadi telinga. Dan semuanya berpadu padan menjadi satu untuk memberikan kesaksian bahwa kita semua satu dalam tubuh Kristus, gereja Allah yang kudus, dan memberikan pewartaan kepada dunia tentang Allah yang maha baik yang membebaskan kita. Allah telah membagi kita dengan tugas kita masing-masing dalam jemaat. Tugas apakah itu? Tugas untuk mendengarkan firman Tuhan. Tugas untuk melaksanakan. Tugas untuk memberi pelayanan. Tugas untuk saling memberikan rezeki kepada yang lain. Tugas sebagaimana dikatakan dalam Injil Lukas. Kehadiran kita yang membebaskan, menenteramkan, dan menyatakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, saya ingin menyatakan apa yang tertulis dalam doa kolekta kalau kita merayakan Ekaristi pada hari ini.
Di sana dikatakan, Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal. Berkali-kali Engkau hadir dan bersabda melalui para nabi. Tetapi pada pribadi Yesus yang kami imani, Dia adalah sabdamu yang telah menjelma menjadi daging, menjadi manusia, mewartakan kabar gembira kepada semua orang di segala zaman. Tuhan, biarkanlah kami selalu siap sedia mendengarkan sabdamu, kapanpun dan dimanapun, dengan iman yang tetap sama dan penuh kepadamu, Bapa yang Maha Baik, juga dengan perhatian yang tetap teguh dan tulus untuk senantiasa mendengarkan sabdamu, dan kemudian curahkanlah rohmu supaya kami kuat, kokoh, semangat mewartakan sabda yang terberkat itu kepada siapa saja yang kami jumpai. Dengan kehadiran kami yang serba terbatas dan tidak sempurna, Tuhan, sembuhkanlah kami dan biarkanlah segala yang tidak sempurna ini menjadi sempurna di hadapan. Salam dari Bukit Karmel Nabi Elia Mageria Maumere Flores NTT. Semoga Anda kalian pada hari ini dan di hari-hari selama pekan yang akan datang, dalam pekerjaan, karya dan usaha Anda selalu ingat akan sabda Allah, membaca, merenungkan dan melaksanakannya, menuntaskannya dalam perbuatan-perbuatan baik, dan yakin Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin.